Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keterampilan peta. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar peta. Nah, di sini nanti kapan peta itu mulai digunakan, apa itu peta, dan apa itu nanti pengklasifikasiannya. Nah, jadi dimohon kepada Ananda sekalian bisa menyimak dan memperhatikan apa-apa yang akan dijelaskan berikut ini. Sebelum kita masuk kepada konsep dari sebuah peta, kita harus tahu terlebih dahulu kapan peta itu digunakan oleh manusia. Nah, jadi peta itu mulai digunakan oleh manusia sejak manusia itu melakukan penjelajahan, melakukan perjalanan, serta dilakukanlah penelitian. Nah, walaupun peta yang digunakan pada saat penjelajahan, pada saat perjalanan itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana, yaitu dalam bentuk sebuah sketsa. Nah, itu dia dibuatlah sebuah sketsa mengenai lokasi di suatu tempat. Bisa saja rute perjalanannya, bisa saja tempat-tempat baru yang mereka temukan. Nah, dibuatlah sebuah sketsa di sana. Kapan dimulainya? Yaitu pada awal abad kedua. Itu berkisar pada tahun 87 sampai 150 Masehi. Nah, itu dikemukakan oleh Claudius Ptolemaeus. Dia mengemukakan mengenai pentingnya sebuah peta. Nah, karena dia mengemukakan pentingnya sebuah peta, maka dibuatlah sebuah kumpulan dari peta-peta hasil karya Claudius itu, kemudian dibukukan dan diberi nama Atlas Ptolemaios. Nah, jadi si Claudius inilah yang pertama sekali mengumpulkan sketsa-sketsa yang sederhana yang dibuat sebuah buku, diberi atlas pertama yang dinamakan dengan Atlas Ptolemaios. Sekarang kita masuk kepada konsep dari sebuah peta. Apa sih sebenarnya yang kita katakan sebuah peta? Nah, dulu mulai dari SD, SMP sampai ke SMA, kita sudah tahu itu peta. Nah, kalau tidak salah, peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang dituangkan kepada bidang datar menggunakan skala dan proyeksi yang tertentu. Nah, itu kita dulu sampai sekarang kita didoktrin bahwa peta itu adalah gambaran permukaan bumi. Nah, sebenarnya peta itu kalau kita kaji saat ini, peta itu merupakan sebuah alat bantu dalam geografi untuk menyampaikan suatu informasi atau gagasan. Nah, jadi dia bukan hanya gambaran permukaan bumi saja, tetapi dia sudah digunakan menjadi alat bantu untuk menyampaikan sebuah informasi, atau bisa saja kita jadikan dia untuk menyampaikan sebuah data. Nah, peta dalam arti umum juga dikatakan bahwa gambaran yang konvensional tentang fenomena yang ada di permukaan bumi yang diskalakan dan disajikan di dalam bidang datar. Nah, juga dikatakan bahwa ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi tentang pembuatan sebuah peta itu di dalam kaidah-kaidahnya dinamakan dengan kartografi. Nah, jadi peta merupakan bagian dari sebuah ilmu yang ada di dalam kartografi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kartografi merupakan sebuah induk besar dalam pembuatan sebuah peta. Tadi kita sudah mengetahui konsep dari sebuah peta. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian peta itu oleh beberapa ahli. Di sini sudah kita rangkumkan kesimpulan dari beberapa ahli mengenai konsep dari peta. Nah, yang pertama itu, peta itu merupakan gambaran keadaan yang ada di permukaan bumi. Nah, termasuk di dalamnya unsur-unsur alamiah
dan unsur-unsur buatan manusia. Nah, unsur-unsur alamiah ini apa? Nah, unsur-unsur alam seperti gunung, laut, hutan, ladang, dan sebagainya. Nah, dan ada nanti unsur-unsur buatan manusia seperti jalan, bangunan, serta ada nanti permukiman. Nah, yang kedua, peta dikatakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu. Nah, dengan adanya skala, gambaran yang ada di permukaan bumi itu bisa digambarkan dan diperkecil sesuai dengan data sebenarnya di lapangan. Nah, yaitu yang terakhir, peta itu digambarkan dengan menggunakan proyeksi tertentu. Nah, dengan adanya proyeksi, dengan adanya skala, nah, jadi unsur-unsur yang ada di permukaan bumi ini bisa dia petakan. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika kita memindahkan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi ke dalam sebuah peta. Nah, karena dia dibatasi oleh skala dengan menggunakan proyeksi tertentu. Tentunya peta itu dia tidak sedetail aslinya di permukaan bumi. Nah, perlulah di sini adanya pemilihan, penyeleksian, dan penyederhanaan unsur-unsur yang akan ditampilkan pada peta. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan dalam bentuk simbol. Nah, jadi jangan bayangkan semua unsur itu kita samakan bentuknya pada peta. Tetapi dia nanti akan digunakan simbol-simbol tertentu. Tetapi sekarang untuk peta yang canggih, yang proses pengambilannya melalui foto udara, citra satelit, nah bentuk asli di permukaan bumi itu bisa kita transformasikan langsung kepada sebuah peta. Nah, mungkin Ananda sudah pernah melihat Google Earth. Nah, di situ kita bisa lihat ada bentuk bangunannya, jalannya sama aslinya. Nah, ini karena adanya perkembangan zaman. Nah, alat-alat yang digunakannya itu sudah canggih. Nah, bisa saja drone. Nah, ini dialah nanti yang akan bisa digunakan sebagai bahan dalam pembuatan peta. Sehingga apa? Sehingga bentuk permukaan bumi itu sama dia dengan yang ada pada sebuah peta. Di awal tadi sudah kita jelaskan bahwa peta itu lahir karena adanya perjalanan manusia dalam penjajahan mencari daerah-daerah yang baru. Nah, tentu dari sini bisa kita lihat apa sebenarnya fungsi dari sebuah peta itu. Nah, yang pertama itu dia adalah untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, yang perlu kita tegaskan lagi adalah posisi peta itu sama dia dengan posisi yang sebenarnya di lapangan. Kenapa bisa sama? Karena adanya proyeksi-proyeksi dan diperkecil menggunakan skala. Yang kedua, fungsi dari peta itu adalah menggambarkan bentuk dan persebaran berbagai gejala yang ada di permukaan bumi. Nah, yang terakhir, fungsi dari peta itu adalah menggambarkan kondisi fisik dan kondisi sosial suatu wilayah. Nah, dulu kita tahu bahwa peta itu kita hanya mengenal batas administrasi, posisi suatu daerah, letak pegunungan, letak lautan. Nah, tetapi sekarang itu kondisi fisik dan kondisi sosial suatu wilayah itu bisa kita petakan. Misalnya, kondisi penduduknya, perkembangan perekonomiannya, semua itu bisa kita petakan. Tadi kita sudah membahas fungsi dari sebuah peta. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tujuan kita dalam membuat sebuah peta. Nah, adapun tujuan pembuatan peta itu adalah yang pertama membantu suatu pekerjaan. Nah, misalnya apa? Untuk konstruksi jalan, navigasi, atau petunjuk arah, atau bisa saja perencanaan suatu wilayah. Nah, jadi tujuan pembuatan peta itu sangat-sangat banyak sekali. Nah, di sini pihak pemerintahan pada saat sekarang ini semuanya harus ada petanya.
Nah, yang kedua, ada nanti analisis data spasial. Nah, misalnya apa? Perhitungan volume serta menyimpan informasi suatu wilayah. Yang ketiga, tujuannya itu adalah membantu dalam pembuatan suatu desain. Misalnya desain jalan, desain arah evakuasi tsunami, misalnya eh, desain tingkat bahaya banjir, longsor, dan kebencanaan lainnya. Nah, yang keempat itu adalah tujuannya mengkomunikasikan informasi suatu ruang. Nah, jadi ini secara garis besar tujuan kita itu dalam membuat peta. Peta itu dia punya sifat dasar. Apa itu sifat dasar sebuah peta? Nah, itu merupakan sumber dari data atau informasi yang diharapkan mendekati keadaan sesungguhnya. Data pada peta mengalami proses penyederhanaan dan pengklasifikasian tergantung penggunaan serta tujuan kita dalam membuat peta itu. Contohnya, sekarang ini kasus COVID-19. Nah, di sini bisa kita buatkan sebaran penderita COVID-19 di Indonesia. Tentunya ini kita harus mengambil data dari Dinas Kesehatan dan kita juga harus tahu di mana orang-orang yang terkena atau terpapar COVID-19. Sehingga peta sebaran penderita COVID-19 itu bisa kita buat. Sesuai dengan fungsinya, peta itu sebagai media. Media apa? Media petunjuk arah, media pemberian informasi yang ada di permukaan bumi. Nah, maka peta itu harus mempunyai syarat-syaratnya. Jadi apa syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam pembuatan peta? Nah, yang pertama itu, peta itu tidak boleh membingungkan. Nah, yang kedua, peta itu harus mudah dipahami. Yang ketiga, bersih dan rapi. Yang keempat, teliti dan sesuai dengan tujuan kita dalam membuatkan peta. Yang terakhir yaitu memberikan gambaran yang sebenarnya. Nah, jadi peta itu harus memenuhi syarat ini. Kalau seandainya peta itu membingungkan, orang akan susah memahaminya. Nah, begitu juga kerapian dan kebersihannya juga harus kita perlu. Ini tujuannya untuk apa? Supaya informasi itu sampai kepada orang yang melihat peta atau orang yang membaca peta. Nah, kalau seandainya kita membuat peta itu tidak bersih, tidak rapi, membingungkan, dan sulit dipahami, nah ini syarat sebuah peta itu sudah tidak lengkap. Nah, jadi intinya peta itu orang membaca peta itu mudah dipahami, nampak intisari atau apa yang ingin kita sampaikan dalam pembuatan peta tersebut. Tadi kita sudah tahu konsep peta itu, pengertiannya apa, tujuannya apa, syarat pembuatan peta itu apa. Nah, sekarang kita akan melihat klasifikasi atau pengelompokan peta. Nah, pengelompokan peta itu nanti bisa dilihat berdasarkan bentuk, berdasarkan isi petanya, dan berdasarkan skalanya. Nah, sekarang kita akan lihat peta itu berdasarkan bentuk tampilannya. Nah, dia nanti akan dibagi ke beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada nanti peta analog. Nah, peta analog itu bisa juga nanti dibagi lagi kepada peta planimetri, yaitu peta yang dibuat dalam bentuk datar, yaitu 2 dimensi, atau disebut juga sebagai peta garis. Nah, peta ini dibuat di suatu bidang datar, dapat menggunakan kertas atau bahan lain. Nah, ini merupakan peta manual yang sudah kita buat ketika kita belajar geografi atau kita belajar peta di IPS ketika SD, SMP maupun SMA. Nah, kemudian peta yang kita buat itu 2 dimensi itu dari garis kita berikan warna dan simbol sesuai dengan bentuk-bentuk yang sudah kita sederhanakan di dalam ini. Berdasarkan bentuk tadi ada peta analog, yang pertama ada tadi peta planimetri, yang kedua ada peta stereometri. Nah, maksudnya ini adalah peta yang dibuat 3 dimensi dengan bentuk timbul.
Nah, peta ini dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Mungkin ketika sekolah dulu kita pernah membuat peta dari bubuk kertas. Nah, sehingga kesannya itu pada peta bidang datar itu dia akan terlihat timbul. Nah, yang perbukitan akan lihat perbukitannya, yang pegunungannya akan jelas pegunungannya, yang lembahnya akan jelas. Begitu pula untuk daerah yang datar. Nah, itu merupakan peta timbul atau peta stereometri. Klasifikasi peta berdasarkan bentuk yang berikutnya adalah peta foto. Ini merupakan sebuah peta yang dihasilkan dari mosaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur serta nama dan keterangannya. Objek peta itu digambarkan sesuai dengan wujud sebenarnya di lapangan. Nah, peta foto ini sudah dilakukan pembenaran yang dilakukan melalui proyeksi-proyeksi tertentu sehingga koordinatnya, posisinya sama dia dengan yang ada di lapangan. Nah, yang terakhir, peta itu berdasarkan bentuk adalah peta digital, yaitu peta yang dilakukan konversi dalam bentuk digital yang tersimpan di dalam komputer. Nah, inilah nanti yang akan kita lakukan proses pembuatan peta digital. Nah, jadi berdasarkan bentuk ada tadi peta analog, ada peta foto, dan ada peta digital. Klasifikasi peta yang berikutnya itu kita berdasarkan kepada isi yang terkandung di dalam sebuah peta itu. Nah, dia nanti akan dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah peta umum, yang kedua adalah peta khusus. Sesuai dengan namanya, bahwa peta umum itu adalah gambaran umum yang ada di permukaan bumi. Nah, masuklah unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada di permukaan bumi ini, baik itu buatan manusia atau yang secara alamiah. Dia akan bisa berupa gunung, sungai, permukiman, dan lain-lain sebagainya. Nah, jenis peta ini ada yang berskala besar dan ada nanti yang berskala kecil. Nah, yang berskala besar itu adalah peta topografi. Nah, peta topografi itu nanti ada unsur-unsur yang ada di dalamnya itu ada permukiman, ada jalan, ada garis kontur, ada penggunaan lahan dan sebagainya. Nah, sedangkan yang skalanya kecil itu adalah peta yang umum, yang banyak unsur-unsur di dalamnya adalah atlas. Nah, mungkin kita sudah pernah lihat atlas. Nah, betapa banyak unsur yang ada di dalamnya. Nah, itu dinamakan dengan peta umum. Nah, jadi peta umum itu peta yang di dalamnya itu masuk semua unsur atau gambaran yang ada di permukaan bumi. Nah, makanya dia umum. Klasifikasi peta berdasarkan isi yang berikutnya adalah peta khusus. Nah, peta khusus itu sesuai dengan namanya, yaitu peta yang isinya itu khusus memberikan satu informasi yang ada di dalamnya. Nah, jadi dia tidak banyak. Nah, hanya ada satu informasi yang kita berikan di dalam peta itu. Apa contohnya? Yaitu peta penyebaran penduduk, yaitu peta yang berisi yang memberikan gambaran umum tentang penduduk. Bisa saja nanti peta curah hujan, peta tanah. Nah, penggunaan jenis peta ini dapat lagi dikelompokkan berdasarkan tema-temanya, sehingga nanti dia dinamakan dengan peta tematik. Nah, jadi peta khusus itu boleh juga dikatakan sebagai peta tematik. Peta yang hanya memunculkan atau memberikan satu informasi tema saja. Nah, itu bedanya dengan yang umum tadi. Nah, kalau yang umum semua gambaran yang ada di permukaan bumi itu dia gambarkan, dia masukkan ke dalam peta itu berdasarkan simbol dan warna-warna. Nah, tetapi kalau peta khusus itu dia hanya memberikan satu tema saja, memberikan satu informasi saja. Nah, ini perbedaan antara peta umum dengan peta khusus. Tadi kita sudah mengetahui pengelompokan atau pengklasifikasian peta itu berdasarkan bentuk, berdasarkan isi. Nah, sekarang kita akan mengkelompokkan atau mengklasikan peta itu berdasarkan skala.
Nah, dulu kita cukup kenal dengan peta berskala besar, berskala sedang, dan berskala kecil. Nah, sebenarnya berdasarkan skala ini, peta itu dia dikelompokkan menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama dikenal dengan istilah peta kadaster atau peta teknik. Skalanya itu dia berkisar antara 1:100 sampai dengan 1:10.000. Nah, yang kedua, baru masuk dengan peta berskala besar. Nah, itu rentangan skalanya itu berkisar dari 1:5.000 sampai 1:250.000. Nah, yang ketiga itu peta skala sedang, yaitu peta yang berskala 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Nah, yang keempat itu dikenal dengan peta skala kecil, yaitu peta yang berskala 1:500.000 sampai 1 juta. Nah, sebenarnya peta skala kecil itu besar saja dari 1:500.000 itu nanti dinamakan dengan peta skala kecil. Nah, yang terakhir itu ada namanya peta skala tinjau, yaitu peta dengan skala 1:250.000. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan data dan informasi spasial tentang sumber daya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh para pemegang kepentingan. Khususnya di sini adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau pemerintah setempat, dan dunia usaha. Nah, inilah pengelompokan peta berdasarkan skala.